Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, silakan siapkan alat tulis dan konsentrasi, serta jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan ceramah. Kompetensi dasar dari materi kali ini yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Anak-anak, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menganalisis ceramah dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaannya. Anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa itu ceramah? Mari kita lihat bersama apa itu yang disebut dengan ceramah. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan umum maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Jadi, ceramah itu dapat dilakukan oleh seseorang yang dianggap mampu atau sesuai dengan bidang keilmuannya, disesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Jadi, tidak semua orang itu dapat memberikan ceramah, tetapi orang tersebut dapat memberikan ceramah sesuai dengan keilmuan yang dimiliki. Serta ceramah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ceramah dilakukan secara langsung itu contohnya dilakukan di suatu tempat, kemudian ada penceramahnya dan ada pendengarnya atau ada audiensnya. Sedangkan ceramah yang dilakukan secara tidak langsung itu ceramah yang dilakukan melalui media elektronik ataupun digital. Contohnya orang merekam ceramahnya atau orang merekam suaranya kemudian diupload ke YouTube dan didengarkan oleh orang banyak. Itu yang disebut dengan ceramah secara tidak langsung. Kemudian ciri-ciri dari ceramah. Ciri-ciri dari ceramah yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengarnya. Jadi dalam ceramah itu pasti ada yang dijelaskan dan ada yang akan diinformasikan kepada pendengar. Kemudian ciri yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Jadi ceramah ini disampaikan oleh orang yang dianggap mampu sesuai dengan topik yang akan dibicarakan. Kemudian ciri yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Jadi dalam ceramah ini tujuannya itu mengajak ataupun mempengaruhi pendengar agar menyetujui ataupun melakukan sesuai dengan materi yang sudah diberikan kepada pendengar oleh penceramah atau oleh pembicara. Kemudian ciri yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Jadi selain mengungkapkan sebuah topik, seorang pembicara ataupun seorang penceramah itu memberikan argumennya ataupun pendapatnya untuk menguatkan topik yang dibicarakan. Kemudian ciri yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Jadi ciri yang kelima ini itu mengungkapkan data ataupun fakta yang ada untuk menguatkan pendapat ataupun argumen seorang penceramah atau orang yang bicara atau orang atau pembicara. Kemudian
Ciri yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog dan tanya jawab apabila ceramahnya dilakukan secara langsung. Tetapi kalau ceramahnya dilakukan secara tidak langsung, maka komunikasi ataupun interaksi tersebut dapat dilakukan melalui kolom komentar dan tanggapan dari video ceramah tersebut. Ya, kita lanjutkan, yaitu kita sampai pada struktur ceramah. Struktur ceramah yang pertama adalah pendahuluan atau disebut dengan istilah tesis. Di dalam pendahuluan ini terdapat isu yang akan dibicarakan atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Kemudian permasalahan yang akan dibahas atau yang akan diungkap. Kemudian dari isu dan permasalahan tersebut kemudian akan diungkapkan juga pandangan umum penulis atau pandangan umum pembicara. Kemudian struktur yang kedua yaitu isi atau rangkaian argumen. Itu meliputi pendapat-pendapat dan fakta, itu pendapat-pendapat ataupun argumen dari seorang penceramahnya yang kemudian diikuti dengan fakta atau data untuk memperkuat pendapat tersebut. Kemudian struktur yang terakhir adalah penutup atau penegasan kembali, yaitu berupa simpulan dan rangkuman. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri kebahasan teks ceramah. Ciri kebahasan teks ceramah yang pertama adalah kata sapaan. Kata sapaan ini juga dikenal dengan istilah kata ganti orang kedua jamak. Apa itu? Contohnya yaitu misalnya menggunakan kata sapaan bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun saudara-saudara. Nah, itu disebut dengan kata sapaan atau dikenal juga dengan istilah kata ganti orang kedua jamak. Kemudian menggunakan kata ganti orang pertama, contohnya menggunakan kata aku, saya, dan kami. Kemudian yang ketiga, adanya istilah tertentu, yaitu yang dimaksud dengan istilah tertentu itu menggunakan kata istilah sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Kemudian ciri yang keempat, kausalitas atau sebab akibat. Jadi menggunakan bahasa yang mengungkapkan tentang sebab dan kemudian menuju ke akibat. Yang kelima, pernyataan definisi, yaitu kebahasaan dari ceramah itu biasanya mendefinisikan sesuatu dengan cirinya itu ada kata adalah dan yaitu. Kemudian yang keenam, persuasif, itu misalnya terdapat kata ayo, mari. Nah, itu disebut dengan persuasif, yaitu kata-kata yang mempengaruhi ataupun mengajak. Kemudian perbedaan ceramah, pidato, dan khotbah. Di sini diungkapkan pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif, yakni ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Kemudian khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktek beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Dan yang terakhir, ceramah bersifat lebih umum. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum yang mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Jadi dari ketiga pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan ceramah, pidato, dan khutbah, perbedaannya itu berada di dalam tujuan dan isinya. Kalau dalam pidato itu kan tujuannya untuk memotivasi seseorang, isinya berarti berupa ajakan atau mempengaruhi supaya pendengar
termotivasi melakukan tentang ajakan yang diserukan. Kemudian kalau khotbah itu kan isinya tentang keagamaan, di mana tujuannya untuk mengajak pendengar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ceramah ini lebih umum, sifatnya umum, tujuannya untuk memberi pengetahuan baru ataupun informasi baru kepada pendengar tentang isu-isu tertentu ataupun tentang permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat. Lah, kemudian dari perbedaan itu pastinya ada persamaan. Persamaannya apa? Yaitu sama-sama berbicara di depan umum. Lah, itulah yang dimaksud dengan perbedaan ceramah, pidato dan khotbah. Lah, mari kita lihat selanjutnya ada apa lagi, yaitu ada contoh teks ceramah, ya. Contoh teks ceramah, ya, saya hanya silakan bisa dibaca lebih lanjut. Saya mengambil contoh teks ceramah yaitu berjudul Hak Pendidikan di Masa Pandemi. Ya, dari contoh teks ceramah ini dari segi strukturnya apakah benar sudah meliputi 3 hal, yaitu ada pembuka, tesis, isi dan penutupnya. Oh ya, ternyata sudah ada. Silahkan bisa dibaca sendiri agar lebih paham. Ya, jadi dari segi strukturnya contoh teks ceramah ini sudah bisa dikatakan sebagai ceramah yang baik, ya. Ya, terima kasih anak-anakku. Pada kesempatan kali ini kita sudah membahas banyak sekali tentang ceramah, yaitu tadi sudah yang pertama meliputi pengertian ceramah, kemudian ciri-ciri ceramah, struktur ceramah, aspek kebahasan ceramah, serta perbedaan ceramah dengan pidato dan khotbah. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.